Malam itu, 6 mahasiswa dari sebuah universitas tiba di Desa Jati untuk melaksanakan program KKN. Desa kecil itu dikelilingi hutan lebat dan terkenal dengan keheningannya yang mencekam. Warga desa terlihat ramah, meskipun beberapa dari mereka memberi tatapan aneh kepada kelompok mahasiswa tersebut, terutama saat mereka bertanya tentang tempat tinggal mereka selama KKN. Pak Lurah menunjuk sebuah rumah tua di pinggir desa yang sudah lama tidak dihuni. "Hati-hati di sana, jangan keluar rumah setelah tengah malam," katanya dengan suara bergetar. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya anggukan serius dari warga lainnya. Malam pertama berjalan lancar, meskipun suara-suara aneh terdengar dari arah hutan. Reni, salah satu mahasiswa, merasa tidak nyaman sejak tiba di rumah itu. "Aku merasa seperti ada yang memperhatikan kita," bisiknya kepada yang lain. Yang lain hanya tertawa dan menyuruhnya untuk tidak paranoid. Namun, malam kedua, kejadian aneh mulai terjadi. Ketika mereka sedang makan malam, tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka dengan sendirinya. Meskipun tidak ada angin, lampu-lampu berkedip dan terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Reza, pemimpin kelompok, memberanikan diri untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apa-apa selain debu dan barang-barang tua. Pada malam ketiga, gangguan semakin intens. Reni terbangun sekitar pukul 2 pagi karena mendengar suara anak kecil menangis di luar jendela kamarnya. Ketika ia mengintip, ia melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang berdiri di tepi hutan. Namun, wajah wanita itu tidak terlihat jelas. Keesokan harinya, Reni menceritakan apa yang ia lihat kepada yang lain, tetapi mereka menganggap itu hanya mimpi buruk. Namun, saat mereka mulai bertanya-tanya kepada warga desa tentang hutan itu, suasana berubah mencekam. Para warga tampak enggan berbicara, kecuali seorang nenek tua yang akhirnya memberitahu mereka, hutan itu bukan hutan biasa. Dulu, ada seorang wanita yang dibunuh secara kejam di sana, karena dianggap sebagai dukun santet. Ia dikuburkan hidup-hidup di bawah pohon jati terbesar. Sejak itu, arwahnya sering mengganggu siapapun yang berani mengusik ketenangannya, ujar nenek itu. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Salah satu dari mereka, Didi, menghilang setelah tengah malam. Mereka menemukannya keesokan paginya di tepi hutan, dengan tatapan kosong dan tubuh menggigil. "Dia bilang dia akan datang," bisik Didi dengan suara parau. Tidak ada yang tahu siapa dia yang dimaksud. Malam terakhir mereka di Desa Jati menjadi malam paling mengerikan. Jeritan terdengar dari setiap sudut rumah, pintu dan jendela terbanting-banting, dan bayangan wanita berambut panjang itu muncul di setiap sudut. Mereka akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah itu saat fajar, meninggalkan barang-barang mereka.